Malam selalu jatuh dengan cara yang sama, sunyi, pelan, dan tanpa bisa kita hentikan. Dalam diam itu, kita sering terjebak di antara dua tanya yang paling sunyi. Mengapa aku harus tetap hidup dan apa yang sebenarnya sedang ku jalani ini? Pertanyaan itu bukan sekedar jeritan hati yang lelah. Ia adalah gema dari kedalaman jiwa yang haus akan makna. Karena hidup pada hakikatnya bukan hanya soal ada atau tiada. Hidup adalah peristiwa yang menuntut penjelasan, bahkan ketika penjelasan itu tidak pernah selesai. Bertahan sering dianggap sekedar perlawanan terhadap rasa sakit, padahal ia lebih jauh daripada itu. Bertahan adalah bentuk pengakuan bahwa meski dunia kerap menyiksa, ada sesuatu di dalam keberadaan yang tetap ingin menyala, seperti api kecil di sudut gua yang dingin, rapuh, hampir padam, tapi enggak mati. Iya, enggan buat mati. Api itu tidak bisa memberi seluruh jagat raya itu cahaya, tapi ia cukup memberi alasan bagi seseorang, ya seorang pengembara, untuk berkata, "Aku belum selesai di sini." Ada yang bilang manusia bertahan karena cinta. Ada pula yang bilang karena harapan. Namun sesungguhnya jauh di bawah lapisan itu semua ada dorongan purba yang lebih dalam, yaitu kerinduan untuk menyaksikan dirinya sendiri melewati jurang. Kerinduan untuk berkata suatu hari nanti, aku pernah jatuh, tapi aku juga pernah bangkit. Bertahan bukan hanya demi orang lain, bukan hanya demi harapan-harapan kecil, tapi juga demi menegaskan kepada dunia, aku ada, aku bukan sekedar angka dalam sejarah, dan bukan sekedar tubuh yang lewat di jalan. Aku adalah kesadaran yang menolak dilenyapkan begitu saja. Namun, tentu ada tragedi yang tidak bisa dihindari. Hidup adalah arena di mana luka adalah bahasa sehari-hari. Kita kehilangan orang yang kita cintai, kita ditolak oleh rumah yang seharusnya melindungi, kita dikhianati oleh janji yang seharusnya menjadi pegangan. Semua itu bukan sekedar peristiwa, melainkan guncangan terhadap inti keberadaan kita. Dan di titik itu muncul godaan paling tua dalam sejarah manusia, yaitu menyerah, mengakhiri semuanya, atau menghentikan permainan sebelum waktunya. Godaan itu manis, menyenangkan, seakan memberi janji bahwa di balik pintu gelap ada keheningan yang tanpa beban. Namun, disitulah paradoksnya. Jika kita menyerah, kita tidak pernah tahu makna dari penderitaan yang kita alami. Kita tidak pernah tahu bagaimana luka itu bisa melahirkan bentuk baru dari diri kita. Kita hanya berhenti di tengah kalimat tanpa pernah membaca titik terakhirnya. Bertahan berarti bersedia menanggung absurditas, bersedia berjalan dalam gelap tanpa janji terang di ujung, bersedia memeluk luka tanpa tahu kapan ia akan sembuh. Dan bagi sebagian orang, itu terdengar kejam, namun disitulah letak nilai tertingginya. Karena manusia bukan dinilai dari kenyamanan yang ia miliki, melainkan dari keberaniannya untuk terus melangkah meski tanah di bawah kakinya runtuh. Bayangkan sebuah pohon di tepi jurang, angin ribut merobek daunnya, hujan deras menghantam batangnya, akar-akar terkelupas karena tanah tergerus. Dari jauh, kita mungkin bertanya, untuk apa pohon itu tetap berdiri?
Kenapa tidak roboh saja? Kenapa tidak menyerah saja pada nasib? Namun, pohon itu tetap menancap karena di dalam dirinya ada satu prinsip yang tidak bisa digoyahkan, yaitu menjadi ada adalah lebih baik daripada lenyap. Dan bukankah manusia juga begitu? Alasan untuk tetap bertahan seringkali tidak bisa dirumuskan dengan kata-kata sederhana. Kadang alasannya samar, bahkan tidak kita mengerti sekarang. Kadang kita bertahan hanya karena ada detak jantung yang belum berhenti, dan itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Karena detak itu, kita masih bisa menyaksikan apa yang belum terjadi. Kita masih bisa memberi arti pada sesuatu yang kelak akan kita temui. Kita masih bisa nulis satu bab lagi dari kisah yang mungkin di kemudian hari justru menjadi titik balik yang indah. Jangan salah paham, bertahan bukan berarti menutup mata dari luka. Justru sebaliknya, bertahan adalah mengakui luka itu sepenuhnya, menatapnya, memeluknya, dan berkata, "Aku akan terus berjalan bersamamu sampai suatu hari kita berdamai." Ada keindahan yang lahir dari keberanian semacam itu, yaitu keindahan yang tidak bisa dibeli dengan kemudahan. Keindahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang tahu rasanya menyeberangi malam yang panjang. Dan sekarang, aku ingin kamu merenung sejenak. Bayangkan wajah orang-orang yang akan menangis jika kamu berhenti. Bayangkan sahabat yang akan kehilangan separuh jiwanya. Bayangkan ibu yang diam-diam selalu menunggu kepulanganmu. Bayangkan dirimu sendiri beberapa tahun ke depan tersenyum dan berterima kasih karena hari ini kamu memilih untuk bertahan. Itulah paradoks terbesar, yaitu bahwa alasan kita bertahan seringkali bukan untuk hari ini, tapi untuk hari-hari yang belum datang. Hidup memang singkat, tapi justru karena singkat, setiap detiknya berharga. Bahkan rasa sakit yang kamu alami malam ini, suatu hari nanti akan menjadi bukti bahwa kamu pernah benar-benar hidup. Karena hidup tanpa luka hanyalah hidup yang setengah. Bertahan berarti mengakui keterbatasan, menerima absurditas, dan tetap melangkah walau dunia tidak memberi janji, walaupun dunia menyakitkan, dan bertahan berarti menolak menyerah makna hidup kita kepada kehambaan. Maka, ketika malam kembali menekan dada, ketika tangis kembali jatuh tanpa sebab, ingatlah, bertahan adalah bentuk perlawanan paling agung. Perlawanan terhadap kehampaan, terhadap absurditas, terhadap gagasan bahwa hidup tidak berarti. Dengan bertahan, kamu menciptakan arti. Dengan bertahan, kamu menulis sejarahmu sendiri. Dengan bertahan, kamu menolak lenyap dalam diam. Jadi, alasan untuk tetap bertahan bukan sekedar demi cinta, demi harapan, atau demi orang lain. Alasan untuk bertahan adalah demi dirimu sendiri, demi membuktikan bahwa meski dunia rapuh, kesadaranmu tetap bisa berdiri. Dan ketika suatu hari nanti kau menoleh ke belakang, kau akan sadar bahwa luka-luka yang dulu hampir menghabisimu justru membentukmu jadi manusia yang utuh. Aku tutup malam ini dengan satu kalimat. Bertahanlah, karena dengan bertahan, kau memberi arti pada keberadaanmu sendiri. Ya, selamat malam.